Halo sahabat para penikmat alur, kali ini kita akan membahas film yang berjudul. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang berusaha mencari batang singkong yang berkualitas di seluruh dunia. Bagaimanakah ceritanya? Apakah mbaknya ini berhasil mendapatkan singkong berkualitas untuk dia? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe bosku. Serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Daftar Alur. Film kita akan melihat dua biksu yang sedang berkunjung di sebuah keluarga. Tapi baru aja dipersilahkan masuk, mereka langsung dibuka pemandangan buah mangga yang siap dipetik milik anak mereka yang bernama Jane. Ayahnya yang mengetahui itu, langsung mendorong anaknya untuk segera mengenakan baju dan bergegas bersiap ke bandara. Setelah berpakaian, dia pun kemudian berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke Inggris untuk traveling sendirian. Di tengah perjalanan ia menelpon pacarnya yang bernama John untuk mengantarkannya hingga keberangkatannya di Inggris. Tapi sayangnya John tidak menemaninya karena ia masih sibuk dengan urusan kerjanya. Saat sampai di bandara, ia bertemu dengan temannya yang bernama Amy yang juga akan traveling bersamanya. Tapi ia sama sekali tampak tak bahagia karena ia akan berpisah dengan pacarnya yang sangat baik padanya. Tanpa pikir panjang, Jane pun langsung ke petugas dan mengganti namanya di tiket menjadi nama pacarnya Amy. Dia rela membatalkan travelingnya demi sahabatnya itu. Saat berjalan keluar bandara, tanpa sengaja Jane bertemu dengan sepasang kekasih yang juga akan berpisah karena si wanita akan terbang ke Inggris. Tapi saat si wanita sudah masuk ke bandara, pria itu malah diam-diam mengikuti lalu menggoda Jane. Jane pun tidak tinggal diam dan ia berniat untuk memberikan pelajaran. Tanpa pikir panjang, Jane pun ikut bersamanya padahal Jane tahu bahwa istri pria itu mengikutinya dari belakang. Saat sampai di rumah pria itu yang baru mengambilkan minum sangat kaget melihat Jane sedang berjemur tanpa sehelai tameng yang menempel. Sehingga pria bisa melihat dengan jelas buah mangga Jane dan bahkan Jane mempersilahkannya untuk memetiknya. Meski tak jadi ke Inggris dan Jane memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau dan bermalam di sana. Hari berganti dan Jane mencoba mencari tumpangan untuk kembali ke kota. Untung saja tidak lama kemudian datang dua pria yang sedang lewat di sana dan bersedia memberikan tumpangan. Namun sialnya ternyata mereka berdua ada maunya. Tanpa pikir panjang, Jane berusaha menyelamatkan diri dengan menyemprotkan gas merica dan juga menendang telur mereka berdua. Singkat cerita, akhirnya Jane beristirahat di sebuah hotel dan di sana ia melihat sepasang kekasih yang asyik belajar bersama. Dan tidak disangkanya pasangan itu sama sekali tidak keberatan Jane melihat mereka. Bahkan mereka semakin bersemangat dan menawari Jane jika dia ingin bergabung. Dan sejak saat itu mereka menjadi berteman dengan baik, mereka bersama-sama menikmati segarnya air pantai hingga larut malam. Dan malamnya pria itu kembali menjelajahi pasangannya di pantai itu. Jane yang ada di sana pun hanya bisa pasrah sampai akhirnya dia ketiduran. Keesokan paginya Jane yang baru saja bangun lalu berpamitan dengan pasangan tersebut. Karena dia ingin melanjutkan traveling sendirian. Tapi belum jauh dia berjalan, dia bertemu dengan pria yang memakai topi yang sangat unik. Jane yang penasaran dengan topi pria itu lalu secara diam-diam menggunakan topi itu. Tidak lama kemudian pria itu pun datang menghampiri dan mereka pun berkenalan dan barulah dia tahu ternyata namanya adalah David. Dan dari situ bibit cinta mulai bersemi di antara mereka. Saking jatuh cintanya, Jane pun langsung ingin buru-buru ke rumah si David. Di rumah itu mereka menjadi semakin dekat dan saling mengenal. Akhirnya Jane menikmati traveling yang sesungguhnya. Keesokan harinya mereka terlihat sudah sangat dekat, dan hari itu pun mereka habiskan waktu bersama. Seperti melukis, bermain-main dan juga shopping ke pasar tradisional di sana. Kemudian saat Jane mengunjungi toko aksesoris, pemilik toko itu tiba-tiba menggodanya, bahkan si pemilik toko memberikan kacamata dan baju gratis kepada Jane. Sebagai imbalannya dia meminta izin untuk pergi ke karaoke bersamanya malam nanti.
David tentu saja merasa cemburu akan hal itu. Dia lalu bertanya apakah Jane akan berangkat ke karaoke itu. Tanpa berpikir, Jane berkata bahwa dia akan menemuinya. Malam harinya, Jane ditemani David menemui si Jojo dengan diantar oleh David ke karaoke itu. David pun terlihat sangat galau, ia takut mangga yang telah dia rawat dipetik oleh orang lain. David lalu mengajak Jane pulang, tapi sialnya Jane sangat asik berbicara dengan Jojo hingga dibawa pergi. Bersamaan dengan itu, Didik dan Dodo juga datang ke tempat itu. Mengetahui David datang menemani Jane, mereka pun menemui David yang berada di toilet. Mereka menghasut si David dengan berkata bahwa Jane adalah embak-embak penghibur. David yang tak percaya langsung mengecek Jane dan ternyata benar ia sedang bermesraan dengan si Jojo. David yang sakit hati langsung membuang semua barang-barang Jane yang berada di rumahnya. Jane yang melihat itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang juga jadi sangat sedih lalu pergi ke karaoke, dan kali ini si Jojo berhasil merayu Jane dan masuk ke kamarnya untuk dipetik mangganya. Namun sialnya baru juga intro Jojo udah sampai ending. Jane yang merasa kecewa lalu kembali ke rumah si David. Di sana David bertanya apa yang ia lakukan bersama si Jojo. Dan Jane pun memberikan penjelasan apa saja yang dia lakukan dengan detail. Yang tentu saja membuat David sangat marah. Tapi Jane tetap menyatakan cintanya. David yang mendengar itu lalu menganggapnya bahwa Jane wanita murahan. Yang tak ada bedanya dengan embak pemain malam. Jane pun lalu pergi menyewa sebuah hotel yang sangat mewah di sana. Jane lagi-lagi bertemu dengan pria mata keranjangnya bernama Ilong. Karena tahu dia akan dirayu, dia pun langsung berteriak minta tolong dan ia pun langsung ditolong oleh pria di depannya. Hari pun berganti saat ia meninggalkan hotel, Jane ditarik masuk ke kamarnya oleh Ilong. Untuk saja dia tidak kehabisan akal dan ia mengajak Ilong menari, dan diam-diam dia memecat panggilan resepsionis. Dia pun bisa kabur dari sana dan memberikan Ilong teman pengganti yang cocok dengannya. Jane pun kembali ke rumah David. Sesampainya di sana dia harus sangat bersabar. Karena ternyata ia harus melihat David sedang belajar bersama dengan wanita lain. Tapi dia kembali tersenyum setelah melihat ada lukisan wajahnya di kamar David yang masih dipajang. Tak lama kemudian David pun keluar kamar bersama wanita itu yang belum puas karena David lebih memilih si Jane. David yang semangat belajarnya masih tinggi, lalu kembali merayu Jane dan dia pun dengan mudah dapat meluluhkan hatinya. Dan tanpa perlu menunggu lama, David dapat kembali mengajar Jane untuk mabar. Tanpa panjang mereka langsung masuk kamar dan dunia pergesekan pun dimulai. Dan filmnya tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.